Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah, kita awali dengan doa. Pagi ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tema pagi hari ini, Allah itu setia dan adil. Allah itu setia dan adil. Setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Dosa adalah masalah serius. Karena tidak ada manusia dan perbuatan baik manusia yang bisa menghapuskan dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan pelanggaran manusia. Allah yang menjadi manusia, Dialah Yesus, mati di kayu salib. Salib berarti alat penyiksaan untuk orang yang dihukum mati. Jadi Yesus rela menerima hukuman untuk menanggung segala kesalahan dan dosa umat manusia. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Dosa seberat apapun, sekotor apapun, sehina apapun di pemandangan manusia dapat diampuni kalau kita datang kepada Yesus. Mungkin di antara kita ada yang merasa tidak layak, penuh dengan dosa, tapi ada Allah yang setia yang mau mengampuni. Pada waktu Tuhan menghapus dan menyucikan dosa-dosa umatnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mendakwa dan menuduh terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Firman Allah katakan, Tuhan setia. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan berlimpah kasih setia karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 dan 12 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan membuang jauh setiap dosa kita sejauh timur dari barat.
Ini berarti Tuhan melupakan sama sekali dosa-dosa kita. Firman Allah juga mengajar bahwa Tuhan adil adanya. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Allah adalah adil karena Allah selalu melakukan yang benar dan Allah selalu melakukan yang baik. Allah adil berarti tidak memihak kepada mereka yang berbuat salah, dan Allah tidak pernah berlaku curang. Allah tidak pernah memandang bulu. Allah tidak membeda-bedakan dan pilih kasih. Karena Tuhan mengasihi semua orang, karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Allah juga menyatakan keadilannya dengan cara menghukum umatnya yang berbuat kesalahan. 1 Korintus 11 ayat 32 dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau Tuhan menghukum seseorang yang berbuat dosa, artinya Tuhan mendidik, mendisiplinkan. Allah konsisten dengan firman-Nya. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang yang mengakui dosanya dan mau bertobat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kami masih ada. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan hari ini. Kami membawa semua keluarga kami dalam doa supaya mereka semua dalam lindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan yang kami perlukan sepanjang hari ini. Setiap persoalan, masalah yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya Tuhan melawat, menolong, dan memberkati. Kiranya di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Yang belum mempunyai pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Setiap masalah keluarga dan masalah dalam pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus menolong. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong presiden dan wakil presiden, seluruh menteri yang ada, kiranya Tuhan memberkati. Berikan juga kesejahteraan bagi kota kami. Buatlah baik semuanya ya Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi, kiranya Tuhan tolong. Engkau memberkati semua yang terlibat. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa Tuhan. Kami melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.